Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi Sekolah Islam Cendekia Faiha serta ayah bunda yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi Nikmat, karena alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat menghirup udara Ramadan yang pertama pada tahun ini. Kemudian marilah kita selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah begitu berat perjuangannya untuk mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ayah bunda, anak-anakku yang Ustadz banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan puasa yang pertama di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Artinya semalam kita sudah melakukan sholat tarawih yang pertama, kemudian bersahur yang pertama bersama keluarga besar kita di rumah. Mudah-mudahan itu semua apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa ya bunda, mudah-mudahan hingga berbuka nanti maghrib, terbenamnya matahari, kita masih terus diberikan kekuatan serta kesehatan sehingga kita dapat menjalankan puasa ini dengan baik. Baiklah ya dan bunda serta anak-anakku yang berbahagia, hari kemarin kita sudah sedikit belajar tentang pengertian apa itu puasa serta keistimewaan bulan Ramadan, keutamaan puasa di bulan Ramadan serta niat yang kita lakukan sebelum kita berpuasa tersebut. Nah, pada hari ini anak-anakku dan ayah bunda yang berbahagia, kita akan coba kembali belajar, mengaji dan mengkaji lebih dalam lagi tentang hal-hal yang berkait dengan puasa Ramadan. Ayah bunda, anak-anakku yang berbahagia, suatu ibadah bisa dikatakan sah apabila ibadah tersebut telah cukup syarat dan rukunnya. Maka hari ini kita akan membicarakan tentang rukun, syarat puasa, hal-hal sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan selama kita berpuasa, serta nanti akhirnya kita akan tutup dengan pelajaran berdoa sebelum berbuka puasa. Baiklah ayah bunda, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya suatu ibadah tidak akan diterima bila tidak cukup syarat dan rukunnya. Apa itu rukun bunda? Rukun adalah bagian yang pokok dari suatu ibadah, sedangkan syarat merupakan hal-hal yang wajib atau harus dilakukan ketika kita beribadah tersebut. Itu rukun dan syarat, pengertian dari rukun dan syarat. Nah, di dalam berpuasa kita mempunyai dua rukun puasa.
yang harus kita kerjakan. Rukun yang pertama di dalam berpuasa adalah niat. Dan yang kedua adalah menahan diri dari lapar, haus, dan segala yang membatalkan puasa. Dua rukun ini saja harus kita kerjakan, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyangkut niat ayah dan bunda serta anak-anakku sekalian, niat ini artinya menyengajakan untuk mengerjakan sesuatu. Hal ini sangat penting ayah bunda dan anak-anakku sekalian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus dengan niat, dan orang-orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi niat merupakan hal yang wajib kita lakukan sebelum kita mengerjakan sesuatu ibadah. Boleh jadi kita melakukan sholat tetapi dengan niat yang berbeda seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat sholat supaya dikatakan alim oleh orang-orang, maka kita akan mendapatkan apa yang telah kita niatkan. Orang-orang akan menyebut kita sebagai orang yang alim. Kita bersedekah tetapi niatnya supaya orang-orang tahu bahwasanya kita dermawan, maka kita akan mendapatkan dari apa yang kita niatkan. Orang-orang menyebut kita sebagai orang yang dermawan. Tetapi yang terpenting sesungguhnya dari segala sesuatu ibadah itu adalah niat. Dan niat hanyalah untuk lillahi ta'ala. Apapun itu. Untuk sholat, nawaitu musolli fardul maghribi misal, diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Begitu juga dengan puasa. Nah, yang berkaitan dengan puasa pun ada niatnya tersendiri. Seperti yang kita ajarkan kemarin, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tetapi yang berkaitan dengan niat ini, alim ulama terkhusus 4 mazhab itu berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, anak-anakku serta ayah bunda yang berbahagia, pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hambal, bahwasanya niat itu wajib dilakukan setelah kita melaksanakan sholat maghrib hingga sebelum kita melakukan sahur atau sebelum terbit matahari. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Jadi dalam agama Islam dari cara menghitung tanggal di dalam agama Islam itu dimulai dari setelah memasukinya waktu maghrib, berbeda dengan nasional atau miladiah. Pergantian tanggalnya dimulai dari jam 00. Maka Imam Syafi'i dan Ibnu Hambal mengatakan bahwasanya niat wajib dilakukan di antara waktu tersebut. Tetapi beda lagi dengan apa yang dikemukakan atau pendapat dari pendapat dari Abu Hanifah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya niat puasa itu boleh dilakukan malam hari atau di pagi harinya sebelum matahari tergelincir. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Dan yang terakhir menurut Imam Malik, bahwasanya niat berpuasa itu bisa dilakukan satu kali saja, yaitu di malam pertama kita sewaktu melaksanakan sholat taraweh. Makanya di Indonesia di beberapa musola atau di beberapa masjid, ketika malam pertama pelaksanaan sholat taraweh, mereka mengucapkan bersama-sama niat puasa selama 1 bulan. Nah, niat ini bagaimana lafaznya ayah bunda? Niat ini lafaznya menurut Imam Malik, nawaitu shauma syahri ramadhana kulluhu lillahi ta'ala. Nawaitu shauma syahri ramadhana kulluhu lillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa sebulan penuh bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Jadi itu pendapat para ulama yang
4 imam madhab tadi mengenai niat, waktu niat yang harus kita ucapkan. Ayah bunda, anak-anakku, siswa-siswi sekolah Islam Cendekia FH, itu mengenai niat. Kemudian rukun yang kedua, di samping niat tadi yang pertama, yang kedua adalah kita harus menahan diri dari lapar, minum, berriba, dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Ingat bahwasanya puasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar dan minum saja, lapar dan haus saja, tetapi berpuasa itu semua panca indera kita, pikiran hati dan hati kita itu berpuasa. Insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang puasa secara paripurna. Baiklah anak-anakku, yang kedua tentang syarat. Nah, masalah syarat ini ada syarat wajib berpuasa dan yang kedua syarat sahnya orang yang berpuasa. Syarat wajib berpuasa, kalau orang-orang muslim telah memenuhi 4 syarat ini, mereka wajib berpuasa. Itu dinamakan syarat wajib puasa. Yang pertama, sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kewajiban yang pertama orang-orang muslim, yaitu yang pertama syarat wajib puasa, dia harus beragama Islam. Kalau kita sudah mengakui kita beragama Islam, maka hukumnya wajib bagi kita untuk berpuasa. Kemudian syarat yang kedua dari syarat wajib puasa adalah berakal. Kalau sudah kita berakal, kita tidak gila, pekerjaan kita baik, kita bisa membedakan mana baik yang benar, maka hukum puasa adalah wajib bagi kita. Hukum yang ketiga atau syarat yang ketiga adalah baligh. Apa itu baligh? Baligh artinya telah cukup umur atau dewasa. Kedewasaan atau cukup umur atau baligh seseorang itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau seorang laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kalau balighnya seorang perempuan ditandai dengan datangnya haid atau datang bulan. Maka kalau kita sudah Islam, mengaku Islam, kemudian berakal, kemudian balik, kemudian yang terakhir mampu untuk melaksanakan puasa, maka puasa Ramadan wajib kita kerjakan. Itu syarat wajibnya puasa. Kemudian ayah dan bunda serta anak-anakku yang berbahagia, di samping syarat wajib puasa, ada juga syarat sah puasa. Puasa dikatakan sah apabila puasa tersebut mencakup 4 syarat. Apa saja syaratnya? Puasa kita dikatakan sah. Yang pertama, syarat yang paling utama adalah harus beragama Islam. Jadi bagaimana orang yang berpuasa di luar Islam? Tentu saja itu puasa yang tidak sah. Karena puasa hanya diuntukkan orang-orang yang beragama Islam. Kalau sudah beragama Islam, berpuasa, maka insya Allah puasa kita akan sah. Kemudian syarat sah yang kedua apa? Mumayyiz atau tamyiz. Mumayyiz artinya seseorang itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang dibolehkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Itu mumayyiz. Yang ketiga, syarat sahnya puasa yang ketiga adalah tidak di dalam keadaan haid atau nifas, khusus bagi wanita. Jadi wanita yang berhaid atau nifas, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Puasanya pun tidak sah kalau masih tetap bersikukuh untuk berpuasa. Kemudian yang terakhir, syarat sahnya puasa adalah seseorang itu bisa membedakan antara hari-hari mana wajib berpuasa, mana yang tidak boleh berpuasa, hari-hari yang tidak boleh berpuasa, dia tahu.
Jangan orang yang berpuasa tapi puasanya pada tanggal 1 Syawal. Itu adalah waktu yang haram bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa. Baiklah ya Bunda, setelah kita tadi mempelajari sedikit tentang rukun, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, kemudian di dalam puasa, terkhusus puasa Ramadan pun ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika kita berada di dalam keadaan puasa. Ingat ayah bunda, bahwasanya suatu ibadah yang dilakukan pada saat bulan puasa, pahalanya akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun nanti akan mengganjar ibadah-ibadah yang kita lakukan yang bersifat sunnah, pahalanya seperti orang yang melakukan kewajiban-kewajiban, yaitu pahala dihitung pahala wajib. Misalnya kita melakukan sholat sunnah, maka pahalanya seperti orang yang sedang melakukan sholat wajib. Begitu besar pahalanya. Maka rugi kalau kita tidak melaksanakan sunnah puasa yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, anak-anakku yang saya hormati, apa saja yang menjadi sunnah puasa itu? Yang menjadi sunnah puasa itu sangat banyak anak-anakku dan ayah bunda sekalian. Yang pertama tentu saja makan sahur. Sahur itu merupakan suatu yang sunnah dilakukan. Artinya boleh melakukan sahur, makan sahur, boleh juga tidak. Tetapi alangkah baiknya kita melaksanakan makan sahur supaya esok harinya kita bisa kuat melaksanakan puasa dan melaksanakan sunnah-sunnah serta kewajiban-kewajiban puasa yang lainnya. Dianjurkan, bahkan disunnahkan di dalam makan sahur itu kita mengakhirkan, artinya dekat-dekat waktu sholat subuh, dekat-dekat waktu azan sholat subuh. Maka di Indonesia biasanya ada tanda-tanda imsak, tanda-tanda imsak, artinya tanda-tanda imsak akan menuju ke azan. Kalau sudah azan kita masih makan, maka perlu dipertanyakan puasa kita, bahkan bisa menjurus ke hal yang membatalkan puasa. Itu yang pertama, makan sahur. Sunnah yang kedua adalah ketika azan berkumandang, azan maghrib berkumandang, kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa, minimal takjil dulu. Ya, takjil. Walaupun seorang muazin misalnya, dia membatalkan puasa dulu dengan minum segelas air, makan sebutir kurma, kemudian baru dia azan. Jadi sunnah yang kedua, ketika datang waktu berbuka, kita harus segera menyegerakan buka puasa kita. Kemudian sunnah yang bisa kita lakukan yang ketiga adalah ketika mau berbuka, hendaknya kita melafazkan doa-doa yang kita mau, karena doanya orang yang berpuasa menjelang berbuka ini insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunnah yang keempat adalah ketika kita berbuka, hendaknya memulai dengan memakan atau meminum yang manis-manis. Kalau sunnah Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, beliau mengawali dengan memakan kurma dan diawali dengan yang ganjil, kalau tidak 1, 3 atau 5 dan lain sebagainya. Kemudian minum minuman yang manis, kemudian kita melaksanakan sholat fardu maghrib, setelah itu kita makan secukupnya, kemudian sholat tarawih, setelah sholat tarawih kita boleh makan yang berat-berat. Itu adalah sunnah yang selanjutnya. Sunnah yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa ketika itu mungkin orang tersebut di dalam kekurangan, keluarganya dalam kekurangan, maka disunahkan kita untuk memberikan makanan berbuka kepada orang tersebut. Kenapa harus demikian? Rasulullah SAW sekali lagi bersabda, "Man fatara sha'iman", yang artinya barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, falahu mithlu ajri fa'ilihi,
maka baginya pahala seperti orang yang sedang mengerjakan puasa tersebut. Min ghairi ayyan quso ajro shaimihi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Jadi kalau kita memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa, selain kita mendapatkan pahala puasa, kita juga mendapatkan pahala seperti orang yang lagi mengerjakan puasa tersebut. Double berarti puasa kita, pahala puasa kita. Dan sunnah yang selanjutnya, kita disunahkan untuk ibadah dan beristighfar, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya bisa kita lakukan. Bertadarus Al-Quran, memberikan makan anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin, dan lain sebagainya. Masih banyak anak-anakku, ayah bunda, tentang hal-hal yang bisa kita lakukan, dan itu sunnah dilakukan ketika bulan puasa. Ingat bahwasanya pahala puasa orang yang sunnah, pahalanya dihitung seperti kita melakukan kewajiban sebagai hamba Allah. Baiklah ayah bunda, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau memang ada pertanyaan atau diskusi mau dengan saya, silakan ditanyakan. Insya Allah kalau memang bisa saya jawab, saya akan jawab. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini, hari pertama ini diterima oleh Allah, dan kita bisa melaksanakan puasa hingga akhir bulan puasa nanti, dan kita terakhir mendapatkan ijazah sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu tujuan akhir daripada kita puasa. Ini saja ayah bunda dan anak-anakku sekalian, selamat berpuasa. Dan akhirnya saya ucapkan permohonan maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, itu murni dari saya. Kalau ada yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.